Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar taktik rahasia Arema FC comeback lawan PSM. Kemenangan Arema FC atas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan tak luput dari kejelian pelatih Marcos Santos. Sempat tertinggal 1-0 di babak pertama dari PSM Makassar, Arema FC bangkit di babak kedua dan mencetak 2 gol. Adanya perubahan strategi di babak kedua menjadikan permainan Arema FC sedikit berbeda. Marcos Santos mengakui saat di ruang ganti ada perubahan skema permainan yang dilakukan oleh Arema FC. Salah satu perubahan skema itu ialah memasukkan Valdeci dan mengganti Ian Puleo di babak kedua. Pergantian pemain ini berbuah positif setelah Valdeci mampu mencetak gol di menit ke-51. Lalu tak lama kemudian Arema FC berbalik unggul 1-2. Masuknya Valdeci di babak kedua memberikan sedikit banyak peluang yang bisa kami ciptakan di lini tengah, terang Marcos Santos. Coe Palupesi makin dekat gabung Persib Bandung. Rumor bergabungnya gelandang diaspora timnas Indonesia, Coe Palupesi, ke Persib Bandung kembali menjadi sorotan hangat di media sosial. Setelah sukses mendatangkan dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Hai dan Eliano Reinders, kini Maung Bandung kembali dikaitkan dengan nama Joey Palupesi. Isu ini sebenarnya sudah berembus sejak September lalu, namun dalam sepekan terakhir rumor tersebut kembali menguat dan memicu beragam reaksi dari netizen. Sejumlah warganet menyambut positif kemungkinan kedatangan pemain berdarah Ambon yang saat ini bermain untuk klub Belgia Lommel SK. Namun tak sedikit pula yang memberikan komentar kritis terkait isu Joey Palupesi diisukan bakal ke Persib. Ada pula yang melihat sisi positif jika Palupesi bermain di Super League karena bisa mudah dilepas ke timnas Indonesia untuk ajang internasional di luar agenda FIFA. Persib waspadai Selangor di ACL tuh. Persib Bandung akan menghadapi Selangor FC di matchday ketiga grup G AFC Champions League tuh. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 23 Oktober pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan itu, pelatih Persib Bandung Pujan Huda sangat mewaspadai kekuatan Selangor FC yang tak bisa dianggap enteng meski belum mendapatkan poin dari dua pertandingan grup G melawan Lion City Sailors dan Bangkok United. Selangor tim yang bagus, mereka baru menang di laga kemarin, mereka diperkuat banyak pemain bagus, ucap Pujan Huda pada Senin 20 Oktober. Pujan juga menyoroti perubahan di kubu Selangor yang kini mulai menunjukkan peningkatan performa setelah kedatangan pelatih baru, Christophe Gamel. Menurutnya, pelatih asal Prancis itu membuat gaya permainan tim menjadi lebih solid dan berbahaya. The Jack away ke Surabaya tapi tidak dihukum PSSI. Persija Jakarta dan Perseba Surabaya dipastikan tidak akan mendapatkan hukuman denda dari Komdis PSSI. Kedua klub itu tetap aman meskipun laga dihadiri oleh The Jackmania dan Bonek. Dalam laga itu, Persija berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-3 atas Persebaya. Persija bermain bagus selama pertandingan dengan didukung penuh oleh The Jackmania di Stadion GBT. Sebelumnya, General Manager Fans Engagement and Experience I-League Budiman Dalimunte mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Jackmania maupun Bonek jelang Persebaya versus Persib. Pria yang pernah jadi orang dalam Persija itu juga mengatakan bahwa rencana kedatangan The Jackmania sudah tersusun. Ia pun mengharapkan pendukung tim tamu datang sebagai penonton, bukan supporter. Waduh, apa bedanya ya? Rizky Ridho harap persaudaraan Bonek dan The Jack tetap terjaga. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengungkapkan kegembiraannya melihat dua basis supporter terbesar di Indonesia, The Jackmania dan Bonek Mania, berada di tribun yang sama. Ex Perseba Surabaya itu merasa momen tersebut harus diteruskan dan persaudaraannya tetap dirawat. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, ribuan bonek memenuhi tribun hijau dan ratusan The Jackmania turut meramaikan untuk memberikan dukungan kepada tim tamu Persija Jakarta. Tapi kehadiran bonek dan The Jackmania itu di Stadion GBT menunjukkan bahwa meski Perseba dan Persija terlibat rivalitas di lapangan yang panas, tapi semangat sportif dan antusiasme tinggi dari supporter patut diacungi jempol. Bonek kritik keras Persebaya karena pemain asing.
Kekalahan di kandang sendiri bukan hanya membuat posisi Green Force tertahan di papan tengah, tapi juga memicu kritik keras dari para bonek yang menilai keputusan pelatih Eduardo Perez tak masuk akal. Bukan soal hasil semata, keputusan Eduardo Perez hanya menurunkan 6 pemain asing dari total 7 yang dimiliki menjadi bahan perbincangan hangat. Para supporter mempertanyakan alasan pelatih asal Spanyol itu tak memaksimalkan kuota pemain impor yang seharusnya bisa menjadi pembeda di laga besar seperti melawan Persija. Punya kuota 7 pemain asing untuk dimainkan, Coach Eduardo Perez memilih hanya memainkan 6 pemain asing sebagai starter melawan Persija Jakarta, tulis akun fanbase @online Persebaya dalam unggahannya. Bali United kerja keras kalahkan 10 pemain Jepara. Bermain di kandang lawan, Bali United mendapatkan perlawanan sengit dari Persijap Jepara. Saat skor masih 1-0 untuk keunggulan Bali United, Persijap gencar melancarkan serangan, namun Wahyu Diamisi harus di kartu merah. Bermain dengan 10 orang, Jepara tetap bermain menekan hingga mendapatkan hadiah penalti. Untungnya kiper Bali United berhasil menepis. Drama kemudian terjadi ketika Carlos Franca menjebol gawang Bali United dan membuat skor menjadi 1-1. Hanya berselang 2 menit, Bali United kembali membobol gawang Persijap dan unggul 2-1. Bola hasil tendangan kaki kanan Jordi Bruins dari sudut sempit gagal dihalau penjaga gawang Persijap. Sampai duel berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Bali United mencuri 3 poin dari kandang Persijap secara dramatis. PSS Sleman rebut puncak klasemen Championship. PSS Sleman berhasil melesat ke puncak klasemen sementara Pegadaian Championship 2025-2026. Tim Azwan Ansyari Lubis itu mengkudeta Barito Putra yang kalah dari Persela Lamongan dengan skor 0-1. Kemenangan 5-0 atas PSS Semarang pada pekan ke-6 membuat PSS Sleman merajai grup Timur Championship. Laga ini berlangsung di Stadion Jatidiri pada Minggu 19 Oktober 2025 malam. Modal sangat berharga untuk PSS Sleman kembali menjadi juara dan kembali ke Liga 1 tentunya, atau Liga Super Indonesia. Selanjutnya kita ke hasil BRI Super League dan klasemen sementara. Semen Padang yang bermain di kandang sendiri harus takluk dari tamunya Bayangkara FC dengan skor 0-1 lewat gol tunggal dari Sani Rizky Fauzi. Sementara di pertandingan lainnya, Malut United berhasil mengalahkan tuan rumah Persis Solo dengan skor telak 1-3. Yakob Sayuri kembali dari timnas dan langsung mencetak gol, tapi Tarandel Pino jadi bintang di laga ini. Dan berikut ini klasemen sementara. Borneo FCA dari puncak klasemen diikuti Persita Tangerang dan Persija Jakarta di 3 besar. Malut United menempel Persija dengan poin yang sama dan di bawahnya ada Persib Bandung dengan poin 13. Ini poinnya masih tipis-tipis ya. Sementara di zona papan bawah, nomor 10 ada Persebaya, diikuti Persik Kediri dan Dewa United, poinnya juga sama 10. Dan di nomor 13 ada Madura United, diikuti Persijap dan PSM Makassar. Sementara di zona degradasi, Persis Solo, PSPS Biak dan Semen Padang masih belum beranjak.